pasti keinginan dalam hatinya ingin bahagia, ingin sukses, dan hidupnya pasti ingin kebahagiaan siapapun dia orang. Ya Pak, ya Ibu, pasti ya Bu. Orang pedagang pasti ingin bahagia, ingin sukses, pejabat begitu juga. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan kesuksesan, tidak meletakkan kebahagiaan pada harta, pada jabatan, pada pangkat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, yaitu hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna seperti mana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak susah-susah pedagang, orang pedagang, terus orang polisi, aparat, bahagia tidak susah-susah. Cukup amalkan agama, ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebahagiaan dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man, barang siapa, kata Allah, amilah, yang mengerjakan satu amalan, amal saleh, wa huwa mu'min, syaratnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia laki-laki maupun perempuan, dia beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hadiahnya dari Allah? Maka Allah berjanji, falanuhyiyannahu, ada nun taukid. Allah sangat-sangat berjanji di situ. Apa janji Allah? Hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia. Ini hidup kebahagiaan ini tidak letakkan pada jabatan, tidak harus letakkan kepada harta yang banyak. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan pada pangkat dan jabatan, maka yang paling sukses yaitu Namrud, Fir'aun, Qarun. Kenapa? Kita dengar kisah Qarun, orang yang paling kaya raya, hartanya tidak terhitung, sehingga kalau hari ini orang jumpa harta dalam harta Qarun. Tapi kenapa? Karena tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangkang kepada pesuruh Allah, membangkang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan dia dengan sehina-hinanya, sehingga ditenggelamkan dalam dasar bumi. Asbabnya apa? Karena tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta banyak, melimpah ruah harta. Maka salah kalau hari ini, oh saya miskin, saya orang kere, tidak bahagia. Ada peribahasa biasanya, apa? Digubuk derita. Digubuk derita. Yang derita bukan gubuknya, orangnya. Kita lihat bagaimana kisah-kisah para rasul dahulu. Kita lihat kisah baginda Rasulullah SAW, rumahnya bagaimana. Tetapi baiti jannati, kata, rumahnya ada surga, kata. Kenapa? Kalau di dalam rumah ada agama, ada amal agama yang sempurna. Hari ini, kalaulah orang ini untuk mencari kebahagiaan, kesuksesan dengan mengejar jabatan dan pangkat, sehingga bermusuh-musuhan, bersiku-sikuan, ini salah. Salah ini. Apabila umat hari ini untuk mencari kesuksesan, kebahagiaan dengan jabatan, ini salah total. Tidak ada contoh dari Nabi. Contoh dari Nabi apa? Yaitu mengamalkan agama secara sempurna. Bagaimana, kata orang, bagaimana mengamalkan agama secara sempurna? Saya ini tidak punya, mau ke masjid, tidak punya kendaraan. Sedangkan saya ini hanya jalan kaki, padahal di kendaraan tidak ada kebahagiaan. Di dalam mobil yang mewah tidak ada kebahagiaan. Yang memberi kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hatinya ada ta'alluq dengan Allah, hubungan kuat dengan Allah, maka Allah Subhanahu akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Jamaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah Allah letakkan masing-masing kebahagiaannya dengan porsinya masing-masing. Seperti mana ikan. Ibu tahu ikan, Bu? Ikan ini Allah Subhanahu wa taala diberi kebahagiaan kehidupan yang tenang, yaitu di alam air. Maka dia harus ada dalam air, tidak boleh keluar dari air. Dia akan tenang dalam air, kesana kemari dia tenang dalam air. Kenapa? Karena telah Allah tentukan bahwasanya ikan ini tenang dalam air, kebahagiaan dalam air. Begitu juga seekor burung, dia terbang alam bebas ke sana kemari. Kemudian kita tangkap burung, kita buatkan sangkar yang terbuat dari emas, kemudian makanan yang enak-enak. Tetapi suatu saat apabila sangkar terbuka pintunya, maka dia akan lari, akan terbang. Kenapa? Karena burung tidak merasa bahagia dalam sangkar yang ada emas, ada makanan enak. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan burung bukan dalam sangkar, tetapi dalam alam bebas terbang ke sana kemari. Begitu juga kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan kita hanya dengan mengamalkan agama. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat siapapun dia, mau anak ustaz, mau nasabnya dia, tetapi tidak ada hubungan dengan agama, pasti Allah hinakan. Jangankan anak orang biasa, anak Nabi sekalipun. Kita lihat anak Nabi Nuh, Nabi, bapaknya Nabi, orang tuanya Nabi, pesuruh Allah, kekasih Allah, tetapi anak tidak ada hubungan dengan agama, apa? Allah hinakan, Allah tenggelamkan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an bahwasanya kebahagiaan hanya Allah letakkan dalam agama. Maka hari ini orang bilang kalau punya rumah besar, ada AC, mobil banyak, bahagia. Bohong itu. Banyak orang yang punya masalah dengan banyaknya harta, tidak bisa tidur, usahanya kemana-mana, tidak bisa tidur. Bahkan lebih enak orang yang tidur di amperan, pemulung-pemulung tidur enak. Teras-teras tidur enak, tidur nyenyak lagi, banyak nyamuk. Kenapa? Tidak banyak beban pikiran. Semakin kita banyak usaha-usaha kita, semakin banyak kebingungan kita. Apalagi kita jauh daripada agama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh secara konkret nih, Bu. Keramik, semen, ini benda-benda mati, Bu. Ini benda-benda mati. Tetapi karena ada hubungan dengan agama, tidak ada satupun orang yang berani memasukkan sandal dalam masjid, di luar masjid. Bahkan ketika sujud dia akan mencium karpet, akan mencium semen. Dia jadi mulia. Kenapa? Benda mati karena ada hubungan dengan agama, maka dimuliakan. Lebih-lebih makhluk hidup seperti manusia yang ada hubungan dengan agama Allah. Siapapun yang ada hubungan erat dengan agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia. Kita lihat bagaimana sejarah para sahabat dahulu. Mereka ini terpuruk sehingga kaum Romawi Persia tidak mau menjajah Makkah, Madinah, tidak mau dijajah. Kenapa? Mereka dalam keadaan terpuruk, termiskin, tidak ada gersang. Tetapi ketika agama hidup di suatu tempat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan keberkahan. Allah turunkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak. Ini janji Allah. Laula anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Seandainya, kata Allah, ahli qaryah, laula seandainya ahli qaryah amanu wattaqaw,
beriman dan bertakwa lebih banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Ini janji Allah. Pasti kata Allah diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Hari ini orang untuk memajukan negara, memajukan kampung, ini dan ini bermacam-macam, majukan teknologi, majukan ini. Tetapi agama ditinggalkan. Agama tidak diusahakan, agama tidak dimajukan, maka yang ada satu negara, satu kampung akan terpuruk. Kenapa? Karena tidak ada janji Allah. Janji Allah apabila agama yang dihidupkan di satu kampung, satu negeri, maka Allah akan tolong umat ini. Hari ini orang lupa dengan usaha agama. Agama ditinggalkan, banyak orang bangun masjid. Hari ini banyak ada usaha membangun 1000 masjid. Tapi lihat bagaimana keadaan masjid. Masjid terbanyak di Indonesia. Bolehlah Pak catat, ini pencatat masjid nih.